Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran hari ini yaitu Bahasa Indonesia dengan tema Kenalilah benda di sekitar kita. Tujuan pembelajaran pada tema kali ini adalah agar kita dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, serta mampu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis secara lisan, tulis, dan visual. Kita ke halaman selanjutnya. Jika kalian sudah membaca kegiatan pengantar ini, coba kalian tentukan pokok-pokok pikiran di setiap paragraf. Baik, jika kalian sudah baca, maka kita tentukan. Pada paragraf pertama, pokok pikirannya adalah Fitri adalah anak yang cinta lingkungan. Untuk paragraf kedua, ide Fitri dalam membuat sesuatu dari barang bekas dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Pada paragraf tersebut ada di awal. Untuk paragraf ketiga, yaitu sesampainya di rumah, Fitri mengumpulkan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tempat pensil dari botol plastik bekas. Di paragraf terakhir, pokok pikirannya terdapat di dua tempat, yaitu di awal dan di akhir. Yang pertama, kini tempat pensil dari barang bekas itu pun sudah jadi. Dan yang kedua adalah mereka ingin mengikuti Fitri untuk mencintai lingkungan dengan memanfaatkan barang bekas dan diolah sebagai sesuatu yang bermanfaat. Baik, karena berhubungan dengan pokok pikiran dalam suatu paragraf, maka pada bab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan kalimat utama dalam bacaan. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah fokus atau bahasan utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama biasanya mewakili tema atau isi suatu paragraf. Dalam satu paragraf, biasanya terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Jika kalimat penjelas merupakan pernyataan yang menjelaskan kalimat utama agar lebih mudah dan dipahami, maka kalimat utama adalah pernyataan umum. Ya. Jadi, kalimat utama adalah pernyataan yang dasar, yang hanya umum-umum saja. Setelah itu dijelaskan dengan kalimat penjelas lebih rinci. Untuk mengetahui kalimat utama dapat diketahui berdasarkan letaknya. Kalimat utama dapat dibedakan menjadi dua. Kalimat utama di awal paragraf dan kalimat utama di akhir paragraf. Berikut langkah-langkah menentukan kalimat utama. Yang pertama, kalian baca bacaan atau teks secara utuh dengan seksama. Baca dengan teliti, tidak usah terburu-buru. Langkah selanjutnya, kalian pahami setiap kalimat yang dibaca, apa maksud per kalimat dalam paragraf tersebut. Setelah itu, kalian perhatikan topik yang dibahas pada paragraf tersebut. Lalu, kalian ingat bahwa dalam satu paragraf hanya ada satu kalimat utama. Sekarang kalian perhatikan paragraf di bawah. Setelah kalian membaca paragraf tersebut dengan teliti, maka kalian dapat mengetahui topik pada paragraf tersebut. Ya,
topik tersebut adalah wayang bambu. Coba kalian perhatikan. Di situ setiap yang berhubungan dengan kata wayang bambu berbeda warna. Sudah? Nah, kalian dapat mengetahui kata kunci tersebut dalam setiap kalimat pada satu paragraf tersebut. Dalam paragraf tersebut terdapat 4 kalimat. Kalimat pertama, wayang bambu merupakan satu jenis kesenian yang cukup langka. Kalimat kedua, kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kalimat ketiga, kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Drajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Dan paragraf terakhir, paragraf 4, sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Kita ke halaman selanjutnya. Setelah kalian mengetahui topik paragraf, sekarang saatnya menentukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Coba kalian perhatikan dengan seksama. Di kalimat utama itu berisi tentang informasi secara umum tentang wayang bambu. Di kalimat kedua berisi tentang asal-usul wayang bambu tersebut. Di kalimat ketiga berisi tentang siapa yang membuat. Dan di kalimat terakhir berisi tentang bahan dasar membuat wayang bambu. Semua kalimat tersebut menceritakan tentang wayang bambu. Namun, fokus berawal dari paragraf atau dari kalimat pertama. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu berisi tentang penjelasan. Dan penjelasan tersebut untuk menjelaskan dari kalimat pertama. Jadi, kalimat utama terdapat pada awal paragraf. Sekarang, coba kalian baca kuis di bawah ini. Silakan kalian baca. Nanti kalian jawab di kertas lembar. Apakah kalimat tersebut atau apakah paragraf tersebut kalimat utamanya ada di awal atau di akhir? Di sini ada 2 paragraf. Silakan kalian tentukan. Paragraf pertama, di mana kalimat utamanya? Apakah di awal atau di akhir? Dan paragraf kedua, di mana kalimat utamanya? Apakah ada di awal dan ada di akhir? Silakan kalian kerjakan nanti setelah menyelesaikan video ini. Kalian tentukan kalimat utama. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Setelah kalian menentukan kalimat utama, maka kita tentukan apa jenis paragraf tersebut. Baik, paragraf dibagi menjadi 2, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di awal paragraf. Dan paragraf induktif adalah yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Coba kalian lihat info di samping. Paragraf deduktif disebut juga paragraf umum khusus. Kenapa umum khusus? Karena kalimat utama kita sebut sebagai kalimat umum. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat khusus, kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Sedangkan paragraf induktif disebut juga dengan khusus umum. Karena di awal kalimat atau di awal paragraf itu menjelaskan kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Sudah paham? Sekarang kita ke halaman selanjutnya. Coba kalian perhatikan 2 paragraf tersebut. Pada 2 paragraf tersebut terdapat perbedaan letak kalimat utama. Pada paragraf pertama,
Kalimat utamanya berada di akhir paragraf, yaitu yang berbunyi, itulah beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Ya, di paragraf pertama kalimat utamanya ada di akhir yang dijadikan sebagai kesimpulan. Karena di awal paragraf itu adalah beberapa pendapat, yaitu menjelaskan tentang kesimpulan. Sedangkan di paragraf kedua, kalimat utamanya terdapat di awal, yaitu yang berbunyi, angklung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia. Ya, jadi di dua paragraf tersebut berbeda-beda posisi kalimat utama. Di paragraf pertama, kalimat utamanya ada di akhir, maka kita sebut paragraf tersebut adalah paragraf induktif. Sedangkan paragraf kedua, karena ada di awal kalimat utamanya, maka paragraf tersebut adalah paragraf deduktif. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Kalian perhatikan, di sini ada kuis. Terdapat 2 paragraf. Sekarang kalian tentukan apa paragraf tersebut. Apakah paragraf deduktif atau paragraf induktif? Dengan menentukan di mana letak kalimat utamanya. Untuk teks 1, apakah itu termasuk paragraf deduktif atau induktif? Dan teks 2 kalian tentukan apakah paragraf deduktif dan induktif. Silakan kalian tulis jawabannya di kertas folio ya. Jadi kuisnya itu ada 2. Yang kuis pertama ada di halaman 4, yaitu menentukan kalimat utama apakah di awal dan di akhir. Dan kuis kedua ada di halaman 7 dengan menentukan jenis paragraf, apakah paragraf deduktif dan induktif. Silakan kalian tulis jawabannya di kertas lembar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.